Ketika Qabil dan Habil berkurban dan menunggu siapa kurban di antara mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atas dasar bahwa si Qabil dia tidak ikhlas berkurban, memilih kambing yang jelek bukan karena Allah tetapi karena terpaksa karena disuruh oleh ayahnya. Tetapi si Habil berkurban karena Allah, memilih kambing yang terbaik. Ketika itu sambil-sambil mereka menunggu siapakah di antara mereka yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian mereka kembali ke gunung tersebut melihat kurban siapa yang habis dimakan oleh binatang yang lain, dimakan oleh burung-burung, dimakan oleh binatang-binatang yang lain. Ternyata kurban si Habil lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban si Qabil masih seperti tadi, yang ada dia busuk karena dia mengambil kurban yang tidak bagus, dan si Habil kurban yang bagus. Pulanglah mereka kepada ayahnya. Waktu mereka pulang, si Habil tetap merasa cemburu, iri hati, dengki, marah kepada si Qabil, marah kepada si Habil. Dalam hatinya dia kepengen sekali ingin membunuh adiknya yang bernama Habil. Pada saat itu datanglah setan lagi. Wahai Qabil, ada kamu tengok tadi? Ayahmu itu memang menyuruh kamu. Kamu wahai Qabil, tidak ada yang suka kepadamu wahai Qabil. Dia semakin marah. Mereka pulang ke rumah lalu bilang sama ayahnya, wahai ayah, si Habil yang diterima kurbannya. Maka si Habil pun menikahi Iklimah. Ketika mereka sudah menikah, si Qabil dengan Lahuda, mereka juga, si Qabil masih iri, masih marah-marah kepada si Habil. Sampai suatu hari mereka sedang pergi ke sebuah hutan, ke sebuah padang, ke sebuah lembah untuk mencari makanan, berburu binatang, mencari ranting-ranting pohon. Datanglah setan lagi kepada si Qabil. Wahai Qabil, inilah kesempatan bagimu wahai Qabil. Kamu bunuh terus adikmu itu yang bernama si Habil. Istri mereka di rumah masing-masing sedang menanti suaminya pulang. Sementara ayah mereka dan ibu mereka sudah tua, sakit-sakitan. Ayah dan ibu mereka memikirkan bahwa kehidupan mereka sangat bahagia. Akan tetapi ada orang lain yang merusak mereka, yaitu syaitan. Siapakah syaitan itu? Syaitan itu adalah makhluk Allah yang tidak mau sujud dan sembah kepada Nabi Adam, bersujud tidak mau ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syaitan mengingkar kepada Allah? Syaitan bilang, wahai Allah, kenapa kamu menyuruhku untuk bersujud kepada Adam pada saat mereka berada di dalam surga? Adam itu diciptakan dari tanah, sementara aku diciptakan dari api. Aku tidak mau sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah. Itulah syaitan. Dia selalu menggoda anak manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa innahu lakum aduwwum mubin,
Innasyaitana kana lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian semua, wahai manusia, itu menjadi musuh yang sangat nyata. Maka syaitan datang kembali kepada anak Nabi Adam. Lalu si Qabil mendorong si Habil hingga jatuh. Lalu dia mengambil senjata yang digunakan untuk berburu binatang, membunuh si Habil. Ya Allah, malaikat di langit juga gemetar. Malaikat tahu apa yang terjadi. Seluruh alam menjadi tercengang, seolah-olah bumi bergetar. Matahari menjadi saksi. Tempat-tempat itu tadi menjadi sunyi senyap. Telah tumpahlah darah manusia. Si Qabil jatuh ke tanah. Si Habil jatuh ke tanah. Si Qabil membunuh adiknya yang bernama Habil. Ya Allah. Si Qabil pun berteriak, ya Allah, aku telah membunuh adikku. Ya Allah, syaitan menggodaku. Si Habil tarik nafas terakhir. Ya Allah, ya Allah. Meninggallah si Habil. Si Qabil sudah menyesal, tetapi penyesalan mereka tidak ada gunanya, wahai Qabil. Syaitan telah lari. Syaitan itu menggoda saja. Dia lari, tidak mau bertanggung jawab. Si Qabil sudah menyesal, sama seperti menyesal ayahnya dulu dan mamanya dulu ketika mereka berdua memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si Qabil jadi takut. Si Qabil jadi gemetar. Bagaimana ini? Adikku yang aku sayang, sebenarnya dia baik budi, dia tidak pernah salah, tapi aku telah membunuhnya. Si Qabil menyesal, sungguh menyesal. Malaikat di atas langit berkata, aduh ya Allah, manusia itu telah menumpahkan darah. Darah itu yang paling suci, enggak boleh ditumpah-tumpahkan. Sekarang ini darah tidak ada arti lagi. Orang-orang Israel membunuh anak-anak Palestina, darah bertumpah. Itu sama seperti yang malaikat bilang bahwa manusia menumpahkan darah. Padahal darah itu sangat dihormati. Malaikat menangis. Allah juga merasa sedih. Tetapi itulah ketetapan Allah. Jadilah si Qabil ini bodoh. Bagaimana membuat adiknya hidup lagi? Tidak mungkin. Adiknya tidak mungkin hidup lagi. Adiknya telah mati. Bagaimana dia sibuk, dia bingung. Bagaimana ini? Bagaimana aku bilang sama ayah? Bagaimana aku bilang sama istrinya? Bagaimana aku bilang sama keluarga mereka? Aduh. Dalam bingung-bingung itu, terbanglah seekor burung. Dikejar sama burung yang lain, bertengkar di atas udara. Elang putih dipukul oleh elang hitam. Elang putih jatuh ke atas tanah. Matilah elang putih itu. Lalu elang hitam datang, mengambil, menarik elang putih yang mati tadi, mengorek-ngorek tanah, menggali-gali tanah dengan kaki dia, dengan cakar yang ada di kaki itu. Ditarik elang putih, ditaruh dalam tanah, ditimbun kembali. Begitulah pelajaran diberikan oleh Allah kepada si Qabil untuk menguburkan adiknya yang telah mati, yang telah dibunuhnya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah pertama sekali keluar kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si Qabil menyesal, tetapi penyesalannya tidak ada guna. Penyesalannya tidak ada arti. Adiknya sudah tidak ada lagi. Si Iklimah pun gak bisa jadi istrinya. Dia tetap harus jadi istri si Lahuda. Si Qabil menyesal sepanjang hidup, bertaubat kepada Allah, tetapi dia telah membunuh adiknya. Ceritanya bersambung malam besok. Bismillah. Allahumma